Kisah Abu Nawas, tipu dibalas tipu. Dikisahkan, ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka pun segera masuk dan menunggu Abu Nawas sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas pun menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya akhirnya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga kepada Abu Nawas. Oh, dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Besok pagi, Abu Nawas, kata sang pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh saja ya, kata Abu Nawas menyanggupinya. Hari berikutnya, mereka pun berangkat bersama-sama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta pun memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas pun membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Lalu Abu Nawas pun kembali kepada pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Men, segera kita bagi makanan ini ya sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan, sekarang kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras dan tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas pun penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas pun benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa itu?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Oke. Abu Nawas pun setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut, embun mulai turun ke bumi.
Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan akhirnya pun tertidur. Lain halnya dengan Abu Nawas. Ia tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Dan tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Dan setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas pun mulai tertidur. Dan keesokan harinya, mereka pun bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. Hai kawan-kawan, aku tadi malam bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini, kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga itu benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa mimpimu itu, kawan. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku semalam bermimpi seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga pun juga memuji kehebatan mimpi pendeta itu. Wah, mimpimu juga menakjubkan juga ternyata. Dan Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, maka pendeta dan ahli yoga itu pun menanyakan mimpi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, memangnya kamu semalam mimpi apa? Lalu Abu Nawas pun menuturkan, kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak tadi pagi. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar kalau mengabaikan perintah beliau. Lalu aku segera bangun dari tidurku dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga itu saling berpandangan. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Dan pastinya hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah Abu Nawas menjebak seorang pencuri. Dikisahkan, pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping uang emas milik saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu pun akhirnya mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuhnya dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan barangnya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar kaya itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya. Ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri.
Tidak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram, karena ia yakin jati dirinya tidak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara itu. Dan ia pun tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi seorang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita sedangkan kita tidak tahu mereka. Seorang penduduk pun berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja?" kata penduduk itu. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia, Tuan?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang, Tuan?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan bertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa 100 uang emas yang berhasil ia curi. Tetapi ia membatalkan niatnya itu, karena dengan menyingkir keluar daerah, berarti sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Lalu ia pun bertekad tetap tinggal di situ, walau apapun yang akan terjadi. Abu Nawas pun telah kembali ke Baghdad, karena tugasnya telah selesai. Lalu, Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas itu. Mengetahui hal itu, hati pencuri uang emas itu pun tambah berdebar tak karuan. Lalu Abu Nawas pun menyiapkan siasatnya. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah itu. Setelah masing-masing mendapatkan tongkat satu-satu, Abu Nawas pun berpidato di hadapan mereka. "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Dan jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini yang menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian semua," kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras, kemudian ia memutuskan memotong tongkat sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia pun memuji kecerdikannya sendiri, karena ia ternyata akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang pun mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin kepada penduduk semuanya. Pada giliran si pencuri, tiba-tiba Abu Nawas segera mengetahuinya, karena tongkat yang dibawa oleh pencuri itu bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas pun tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya, karena ia takut tongkatnya bertambah panjang 1 jari telunjuk. Dan akhirnya, pencuri itu pun diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya.
100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri.